Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Di awal bulan November kita bersyukur kita boleh bersama-sama datang pada Tuhan untuk membawa segala keberadaan kita. Kita percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semua. Mari sama-sama Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa syafaat, kita datang kepada Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan begitu hadirat Tuhan kuat atas kami semuanya Tuhan. Kami menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, betapa Engkau baiknya Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan, pertolongan-Mu sungguh sempurna Tuhan atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah penghormatan Tuhan, kemasyuran, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan, yang pada pagi, siang, malam nanti Tuhan mengadakan ibadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah lawatan Allah Tuhan turun atas kami semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang Tuhan, kami akan mengalami kelepasan, kami mengalami mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan kami akan pulang Tuhan, kami akan bersorak-sorai Tuhan, karena akan percaya Tuhan, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami dimanapun kami saat mengadakan ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh, siara pala terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk negeri kami Tuhan Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau bertata atas Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan senantiasa Tuhan mendoakan atas Indonesia, biarlah damai, damailah Indonesia. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk negeri ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau akan melawat negeri kami Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, akan berkati pulau-pulau yang ada Tuhan. Kau akan berkati penduduknya Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersyukur atas Engkau Tuhan. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kau atas yang melawat bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Kiai Maruf Amin. Tuhan kami bersyukur Tuhan Kau tetapkan pemimpin kami atas kami semuanya Tuhan. Kau terpilih Tuhan, Kau tetapkan Tuhan untuk membawa bangsa ini, untuk membawa bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju Tuhan Yesus. Berkati biarlah nantiasa roh takut akan Tuhan ada para pemimpin kami Tuhan Yesus beserta jajarannya Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar satu unity Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan datang tahun depan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau akan memilih Tuhan, akan berikan pada kami Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis Tuhan, pemimpin yang bisa mempersatukan kami semuanya Tuhan Yesus, pemimpin yang membawa kami Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Mari Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi atas Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu atas Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kedamaian Tuhan, damai sejahtera turun atas negeri kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk PJ Bapak Heru Tuhan selaku PJ DKI Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah beliau Tuhan boleh memimpin Jakarta Tuhan. Engkau akan memberkatinya lebih lagi Tuhan. Juga Kepulauan Seribu Tuhan, biarlah sama-sama satu unity Tuhan untuk memajukan DKI Jakarta ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, hikmat marifat yang ada Engkau, roh takut akan Tuhan, ada Bapak Heru dan para pejabat yang lainnya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau memberkati di DKI Jakarta ya Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di Mampang Perapatan Tuhan. Di Mampang Perapatan Tuhan, kami berdoa daerah-daerah sekitarnya Tuhan, Bangka, Mampang, Kecamatan Tegal Parang, Tuhan sekitarnya Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan akan melawat Tuhan, karena gerejamu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan memberkati Tuhan daerah-daerah yang ada di sekitar Mampang Perapatan ini Tuhan. Takut akan Tuhan senantiasa atas kami semua Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan atas kami, daerah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yerusalem, Israel Tuhan. Oh Tuhan, kira pala shalom Tuhan. Ini umat pilihanmu Tuhan, umat kepunyaanmu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Israel Tuhan Yesus. Menyingkapkan selubung yang mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menerima, mengenal Tuhan sebagai Tuhan mereka Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk perang yang ada di sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah negara di sana Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati mereka. Kami rindu Tuhan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja GBI Mampang Perapatan Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami semuanya Tuhan. Dan Engkau yang menilik kami satu persatu Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati, memelihara kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami ada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memegang kekuatan kami dan menuntun setiap kami Tuhan, sehingga kami semangat di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Pak Gembimbi, diaken yang ada Tuhan, kami seluruh jemaat yang mengupayakan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memelihara kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terpujilah, haleluya. Mari jemaat yang bersama-sama siap memuji Tuhan, katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian pada pagi hari ini. Dengan segala keberadaan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru rapiku, mengalir dahiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sekali katakan, datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamalah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu
Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan lebih lagi di bawah kepak saya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi mari katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung. Bagai raja wali, melintasi badai. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya, puji Tuhan. Mari lebih lagi Bapak Ibu kita sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Tiba saat yang kami berkumpul bersatu dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tata Allah, suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Mari sekali lagi. Tiba saat yang kami
kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastis. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari segala jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkep pada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan pengajaran dari Voice of Pentakosta. Silakan Pak Dian. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan.
Kemudian Yesus berkata, "Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pedi Pedian Karmadi. Mari kita angkat satu pujian Ropi Rusa. Seperti rusa rindu sungai jiwaku, rindu Engkau. Hatiku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan
Kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat siap kasih-Mu ya Allah. Engkau adalah kekuatan dan perisai kami. Engkau adalah hasrat hati kami Tuhan, kerinduan kami. Untuk kami boleh terus Tuhan ada dalam hadirat-Mu, untuk kami terus boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Bahwa kami boleh terus Tuhan mendekat padamu ya Bapa hari-hari ini. Di hari-hari yang tidak mudah Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan. Berikan kamu terang daripada Engkau Tuhan. Setiap langkah-langkah kami, setiap jalan-jalan kami ya Allah. Sebentar kami akan duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat ya Allah. Ya Bapa, hanya firman-Mu, hanya Roh Kudus-Mu yang membuat hati kami terang. Membuat hati kami mengerti Tuhan. Buat kami boleh mengerti. Ya firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Di hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Jika Bapak Kau yang urapi Tuhan hamba-Mu, juga setiap perangkat yang kami gunakan, untuk jaringan yang digunakan Tuhan, oleh baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diserahkan untuk firman Tuhan pada pagi siang dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sepakat sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan, kita pada pagi hari ini boleh memasuki bulan ke-11 di tahun 2023. Nggak terasa bahwa kita sudah masuk di bulan yang ke-11. Bulan depan itu sudah peringati hari Natal. Mungkin ada yang bersiap untuk pulang kampung gitu ya. Mungkin ada yang siapkan untuk apa kue-kuenya, apa yang ini ya. Tapi kita saat ini syukur walaupun saat ini kita ibadah online, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir di dalam ibadah-ibadah kita pada pagi siang hari ini. Puji Tuhan, di pagi ini saudara dan saya tidak ikut ke Monas ya. Berarti ya kalau ibadah online berarti nggak ikut ke Monas. Ya kita terus berdoa untuk bangsa Israel di Yerusalem. Kita berdoa supaya mereka juga boleh mengenal kebenaran Tuhan. Dan juga kita berdoa buat rekan-rekan kita boleh tidak mengutuk Israel. Soalnya kalau mengutuk Israel, bangsa kita akan tidak diberkati gitu ya. Nah, kita belajar pada pagi hari ini temanya ya, bentar. Sefrekuensi ya. Itu ada gambar kayak garpu tala. Garpu tala itu alat, kalau di fisika dulu kita masih sekolah, ada alat yang bisa bergetar kalau ada frekuensi gitu ya. Itu ada 2 garpu tala, sefrekuensi judulnya. Untuk pada pagi hari ini saya mau share. Ya, kita juga tahu bahwa penciptaan kita, awal penciptaan kita, Tuhan itu rindu. Di Kejadian 1:26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada saat digambar di layar, itu terlihat bahwa pada saat kita ngaca, itu yang tampak adalah Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita segambar, kita serupa dengan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan, itu kerinduan dari awal penciptaan kita sebagai manusia. Tuhan rindu bahwa Dia menjadikan kita itu menurut gambar dan rupanya, supaya kita bisa berkuasa di bumi, kita bisa memelihara bumi ini. Ya, itu awal penciptaan. Lalu kita tahu bahwa di Kejadian 3 ya, terus Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut, firman Tuhan di Roma 3:23, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Itu ada dosa asal, itu ada yang terpisah kita dengan Tuhan gitu ya. Tapi puji Tuhan bahwa bahwa Allah Bapa memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang selamat, supaya setiap orang percaya boleh beroleh kehidupan yang kekal. Tapi kita harus tahu bahwa upah dosa adalah maut. Lalu di Roma 3 ayat 23 juga firman Tuhan katakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ada satu gambar yang hilang, ada satu gambaran Allah yang hilang karena ada upah dosa, ada dosa yang menjadi penghalang. Tapi Tuhan rindu untuk hari-hari ini boleh kita menjadi sama, kembali menjadi sama dan serupa dengan Allah. Ya, ini kerinduan Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Tuhan, gambar dan serupa dengan Tuhan. Lalu juga kita memiliki keluarga yang bahagia, memiliki keluarga yang harmonis, memiliki keluarga yang diberkati, memiliki keluarga yang berkecukupan gitu ya, saudara. Lalu juga keinginan Tuhan itu untuk memberkati kita, ya, lebih besar daripada keinginan kita untuk diberkati. Karena apa? Karena Bapa itu sayang, sungguh sayang sama kita setiap anak-anak. Hal yang terakhir, Tuhan rindu untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini semua adalah kerinduan hati Tuhan hari-hari ini, di mana kita ada di dunia yang bukan semakin baik gitu ya, tapi semakin sulit gitu. Tapi banyak hal yang membuat kita kadang tidak fokus sama Tuhan. Tapi itu yang hari-hari ini untuk Tuhan ingin supaya anak-anaknya tahu bahwa Tuhan rindu untuk kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Lalu Tuhan rindu untuk kita memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati gitu ya. Terus juga Tuhan rindu untuk hidup kita diberkati, dan Tuhan rindu untuk nantinya kita boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, tapi kita harus, untuk kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan itu, pada saat kita harus sampai kepada kerinduan Tuhan itu, kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Ini ada ilustrasi, ada kayak percobaan fisika gitu ya. Ini ada, coba kita lihat videonya. Latex, sedangkan garpu tala atau ini yang sebelahnya itu 440 Hz. Dia nggak bergerak sama sekali itu bolanya. Dia punya gitu ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Resonansinya berbeda, frekuensinya berbeda. Kita bergetar sama sekali, padahal ada bunyinya. Akan membuat bergetar. Jadi hari-hari ini Tuhan rindu untuk kita bisa tadi menjadi serupa dengan Tuhan, memiliki hidup keluarga yang bahagia, memiliki hidup yang diberkati, lalu nantinya bersama-sama tinggal bersama di surga, ya, di mana ada jalan emas, gitu, terus hadirat Tuhan sebagai penerang gitu ya. Tuhan rindu, tapi kita harus hari-hari ini apa? Sama-sama katakan sefrekuensi, ya, sefrekuensi sama Tuhan. Tuhan rindu untuk kita boleh menyamakan frekuensinya kita dengan frekuensinya Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa sefrekuensi? Nih, sefrekuensi adalah kata lain dari kedekatan dan diperuntukkan kepada pertemanan yang hubungannya sudah dekat, memiliki pemikiran dan tujuan yang
sama. Gitu ya. Lalu juga frekuensi adalah istilah baru yang merujuk pada kata frekuensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, frekuensi berhubungan dengan gelombang dan getaran. Istilah ini jika disambungkan dengan pengertian tersebut bisa berkaitan dengan koneksi. Artinya frekuensi adalah hubungan terkoneksi dengan baik, entah itu antara pasangan, teman, maupun keluarga. Kamu dan orang yang sefrekuensi memiliki dekatan yang erat karena memiliki banyak kesamaan satu dan lainnya. Jadi frekuensi ini kata-kata gaul gitu ya, kata-kata yang sering anak-anak muda yang katakan, weh, gue punya teman sefrekuensi loh, gitu kan. Emak bapak gue sefrekuensi sama gue, gitu. Jadi kita nggak perlu ngomong terlalu banyak, mereka udah tahu, gitu. Tuhan rindu untuk kita, dia nggak ngomong terlalu banyak, dia kita tahu apa keinginan dia, kita tahu apa yang dia mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Itulah sefrekuensi. Ya, di sini artinya frekuensi adalah hubungan yang terkoneksi dengan baik. Ya, kita dengan pasangan kita juga harus sefrekuensi, kita dengan teman kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan Tuhan pun kita hari ini dia rindu, Tuhan rindu untuk kita bisa sefrekuensi dengan dia. Kita mau belajar untuk hidup sefrekuensi dengan Tuhan ini dari Yosua, dari kisah Yosua. Yosua itu adalah penerus daripada Musa. Jadi Musa itu adalah seorang nabi yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi di mereka Musa dan orang Israel itu hanya keliling-keliling padang gurun. Jadi yang seharusnya bisa ditempuh dari Mesir ke tanah perjanjian itu beberapa hari, itu ditempuh selama 40 tahun. Muter-muter saja di situ. Yosua adalah orang yang masuk ke dalam, membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, ini jadi Yosua itu adalah orang ataupun manusia bangsa itu yang sefrekuensi dengan Tuhan, sangat dekat sekali dengan Tuhan. Dia tahu akan isi Tuhan. Tapi di kitab Yosua pasal 1 ayat 18 kita akan belajar. Ya, kita akan baca. Ini saya sudah sediakan untuk ayatnya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1 sampai dengan 18, pasal yang ke-1. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, pada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jarilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri
yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dihidupi. Pada Ruben, pada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkata Yosua, demikian, ingatlah kepada perkataan dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tapi kamu, semua pahlawan gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga memiliki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kuperintahkan, yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menentang engkau seperti ia menentang Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hati. Ya. Ya, dari ayat Joshua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18, kita tahu bahwa Yosua diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Mesir masuk ke tanah perjanjian, masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya. Tuhan juga hari-hari boleh memerintahkan kita untuk kita masuk ke tanah perjanjian kita, masuk ke tanah yang penuh dengan susu madu. Tuhan rindu untuk memberkati saudara. Tuhan rindu untuk memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya, pada anak-anaknya yang dikasih oleh Dia. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan hari-hari ini. Untuk kita bisa menjadi sefrekuensi dengan Allah. Seperti Yosua, dia tahu apa yang Tuhan inginkan. Dia tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Di mana ada tanggung jawab, di mana dia boleh membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia harus dekat dengan Tuhan. Dia harus nempel sama Tuhan. Dia harus sefrekuensi dengan Allah. Dan juga Tuhan mengingatkan di pasal 1 sampai dengan 18 tadi. Ya, ada 3 kali, coba kita lihat ya. Ada 3 kali Tuhan berkata di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7, dan di ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa, saudara? Masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan itu bukan hal yang mudah, karena di situ sudah ada, ya, waktu Joshua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sudah ada orang yang mendudukinya, sudah ada suku-suku yang tinggal di situ. Ya. Ada yang ngomong, oh di sana tuh di tanah situ orangnya besar-besar, orangnya dia makannya bukan tumbuh-tumbuhan, dia makan orang. Banyak hal yang akan membuat kita tidak bisa merebut tanah perjanjian, dan bisa membuat kita goyah. Makanya Tuhan 3 kali ngomong sama Yosua. Tuhan juga 3 kali berkata-kata untuk kita pada pagi siang hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Untuk melihat dan merebut tanah perjanjian itu bukan suatu yang mudah. Untuk kita sampai kepada tujuan akhir kita, di mana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga, bukan suatu yang mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu kita membakar kedagingan kita, ya, menyayat atau menghilangkan kedagingan kita. Perlu kita mengampuni orang lain, perlu kita saling mengasihi, perlu kita saling mendoakan, saling menguatkan. Banyak hal-hal yang susah untuk dilakukan, tapi Tuhan rindu untuk kita akan sampai kepada tujuan itu, sampai masuk ke dalam tanah perjanjian itu.
Dan Tuhan katakan di hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa harus kuatkan dan teguhkan hati? Karena tidak mudah. Karena bukan sesuatu yang gampang untuk kita bisa sampai ke masuk dan merebut tanah perjanjian kita yang sudah Tuhan janji. Lalu yang kedua, memperkatakan selalu firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, lalu bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Tadi setelah Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, 3 kali Tuhan bicara. Lalu juga Tuhan ngomong, ya, untuk memperkatakan di ayat yang ke-8, perkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Lalu ada 2 kali Tuhan katakan di ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-8 juga, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Kalau yang di ayat yang ke-8, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara, bukan sesuatu yang enak gitu ya kita baca firman Tuhan gitu ya. Bukan sesuatu yang enak untuk kita baca firman Tuhan. Kadang firman Tuhan itu pengantar tidur gitu ya. Kita baca sebentar terus kok liar-liar gitu ya. Liar-liar itu bahasa Jermannya. Artinya buat ngantuk gitu ya. Liar-liar gitu. Terus apalagi baca bilangan tuh ya. Kitab bilangan tuh udah panjang, udah bahasanya begitu gitu kan. Tentang silsilah-silsilah, tentang ini. Ulangan juga gitu ya. Tapi saya belajar hari-hari ini kalau kita tuh harus punya, kayak dulu kita sama pasangan kita dulu ya, punya cinta mula-mula. Ayo kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan kembali cinta mula-mula, rasa haus, rasa lapar kita sama Tuhan. Boleh kita rindukan kembali untuk Tuhan berikan dalam hati kita. Sehingga kita bisa hari-hari ini renungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan kitab Taurat ini, lalu juga menjadi pelaku-pelaku firman, lalu juga dalam setiap keseharian kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau kita jarang baca firman Tuhan, kita nggak akan tahu rambu-rambu atau petunjuk-petunjuk yang Tuhan sudah kasih lengkap di dalam firman Tuhan. Semua petunjuk kehidupan itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Tinggal kita hari-hari bagaimana kita bisa mempunyai kerinduan untuk memperkatakan kitab Taurat ini, kitab firman Tuhan ini, lalu merenungkan juga siang dan malam, lalu juga mengaplikasikan dengan bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis di dalam. Lalu yang ketiga adalah memiliki kerendahan hati dan mau tinggal di dalam Tuhan. Ini Joshua, kalau Joshuanya Nabi Joshua Joshuanya tidak mau untuk tidak memiliki kerendahan hati dan dia nggak mau ikut sama Tuhan, tentunya dia nggak, ngapain Tuhan, saya di sini aja cukup kok, nggak perlu ngerebut ke sana. Ngerebut tanah perjanjian kan perlu effort, perlu kerja keras, perlu perjuangan gitu ya, lelah gitu kan, kelelahan mungkin, harus menghadapi juga musuh yang kuat gitu kan. Tapi Joshua tahu bahwa Tuhan rindu untuk memberkati dia dan memberkati bangsa Israel. Dia memiliki kerendahan hati dan mau tinggal dalam Tuhan.
Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Pada saat kita sudah menguatkan dan meneguhkan hati kita, kita percaya sama Tuhan. Ya Tuhan, saya menaruh percaya. Saya menaruh hidup saya ke dalam tangan-Mu. Saya percaya bahwa Engkau menolong. Saya percaya bahwa Engkau akan menyertai, Engkau akan membimbing, Engkau memegang setiap kehidupan aku. Lalu Engkau memperkatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah gembalaku yang baik, akan kekurangan aku. Lalu merenungkannya siang dan malam, lalu kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengaplikasikan apa yang ada dalam firman Tuhan, bahwa misalnya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, kasih itu lemah lembut. Kita bisa memaafkan, kita bisa lemah lembut, kita bisa murah hati. Lalu mungkin di firman Tuhan juga ada bersukacitalah senantiasa. Kita diingatkan untuk terus bersukacita. Kita memperkatakan, kita merenungkan, lalu kita bertindak hati-hati dengan firman Tuhan. Lalu kita juga harus memiliki kerendahan hati dan mau tinggal di dalam Tuhan. Yosua memiliki kerendahan hati. Yosua mau tinggal dalam Tuhan. Yosua tahu bahwa pada saat dia tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia akan berhasil. Dia akan mencapai apa yang Tuhan rindu dalam setiap kehidupan kita. Hari ini Tuhan rindu untuk berkati saudara dan saya. Hari ini saya juga diingatkan, saya juga belajar bahwa Tuhan rindu, tapi Tuhan sedang membentuk kita, mempersiapkan kita untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan mempersiapkan kami sebagai hamba Tuhan, juga mempersiapkan setiap jemaat boleh menjadi mempelai-mempelainya yang kudus menjelang kedatangannya kali yang kedua. Ya. Yuk kita menjadi sefrekuensi dengan Allah. Dengan apa? Dengan menguatkan dan menteguhkan hati kita. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong. Kalau ada yang lemah, kita datang, kita topang dalam doa, kita bawa dalam doa. Lalu kita memperkatakan firman Tuhan, renungan siang dan malam, bertindak hati-hati dengan firman Tuhan. Saya ajak setiap jemaat, ayo. Tadinya mungkin satu pasal setiap hari dinaikin jadi 2, dinaikin jadi 3, dan juga minta kerinduan, minta kasih mula-mula itu kembali dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kehausan, memiliki kerinduan untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Lalu juga yang terakhir, memiliki kerendahan hati dan mau tinggal dalam Tuhan. Kita harus tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Supaya kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Supaya terang itu boleh bercahaya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh berdampak. Kita boleh tidak hanya KTP-nya saja yang selamat gitu ya. KTP-nya yang Kristen soalnya. Tapi kitanya juga menjadi Kristen. Kristen bukan berarti satu agama, tapi kita menjadi pengikut Kristus. Menjadi seseorang yang dapat menyebarkan atau mengabarkan kabar baik melalui terang kehidupan kita. Melalui perkataan kita, melalui medsos kita, melalui apa yang kita lakukan hari-hari. Tadi seperti contoh di video tadi, pada saat frekuensinya berbeda, itu nggak akan bergetar. Bolanya nggak akan bergetar. Tapi pada saat frekuensi itu sama, bola itu akan bergetar. Pada saat kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, pada saat frekuensi kita sama dengan Allah, maka apa yang ada dalam diri Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, itu ada terpancar dalam kehidupan kita, pancar keluar.
sehingga kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bagaimana Tuhan kami boleh menjalankan atau melaksanakan amanat agung, menjadi saksi Tuhan? Gimana? Saya nggak bisa ngomong dengan kehidupan kita. Kehidupannya sefrekuensi dengan Tuhan, kehidupan yang memiliki kasih, memiliki sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang memberkati orang, memberkati dengan senyuman, memberkati dengan mungkin di media sosial perkataan-perkataan yang baik, menyemangati orang seperti itu. Maka kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian, akan merebut tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan dengan kemenangan. Karena kita sefrekuensi dengan Allah, karena kita boleh menguatkan menebah hati kita, karena kita boleh memperkatakan firman Tuhan, berhubungan siang dan malam, bertindak hati-hati dengan firman Tuhan. Kita boleh tinggal dalam Dia dalam kita, sehingga kita boleh berhasil, sehingga kita boleh menjadi kawan sekerja Allah, jadi umat-umat pemenang, umat-umat yang masuk dalam tanah perjanjian, merebut tanah perjanjian dan kehidupan kita. Baik, saya akan tutup untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan naikkan pujian kebaikan-Mu Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, di dalam tanah tempat terbangun sampai terbaring, nyanyi kebaikan. Katakan sama-sama, sepanjang hidup kau setia, sepanjang hidup kau setia, sepanjang hidup kau setia. Nafasku memuliakan, menjadi kebaikan. Suaramu untuk melewati api, suaramu untuk melewati api, dalamlah kau ada bagiku, kau Bapakku dan sahabat, saksikan kebaikan. Katakan sepanjang hidup kau setia, sepanjang hidup kau setia, sepanjang hidup kau sabarkan. Nafasku memuliakan, kebaikan. Kebaikan Tuhan berkati hidupku, kebaikan Tuhan sertailah aku, aku berserah dan menyembah hidupku bagimu. Kebaikan Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu
kebaikan-Mu. Kami terus membaca kasih-Mu ya Allah. Kalau pada pagi siang hari apa sudah selesai Tuhan, kami percaya bahwa belum selesai Tuhan, bahwa sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan boleh mengenalkan rencana-Mu, kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami belum menjadi maksimal hari-hari ini ya Bapa. Buat kami boleh menjadi sefrekuensi dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menguatkan dan meneguhkan siapa hati kami Tuhan. Kami boleh memperkatakan firman-Mu siang dan malam, berdoa firman-Mu siang dan malam Tuhan Yesus. Kami juga boleh bertindak hati-hati Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Kami juga boleh tinggal dalam Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu, kami percaya bahwa Kau rindu untuk berkati setiap kami, berkati keluarga kami Tuhan. Juga bahwa Kau rindu untuk boleh memberkati setiap kehidupan kami. Bahkan Kau rindu Bapa untuk Kau tinggal bersama-sama dengan kami di surga nantinya kelak Tuhan Yesus. Bapa terus bawa kami, pegang kami Tuhan, pegang setiap jemaat Tuhan, memang perapatan Tuhan, biar kami terus ada dalam kasih-Mu, kami boleh terus ada dalam rahmat dan kebaikan serta anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami mendekat terus kepada-Mu ya Bapa, bahwa kami boleh intim dengan Engkau Tuhan, dan hati kami Bapa tambah-tambahkan dengan hati yang mengasihi, hati yang merindukan Engkau, kasih-Mu mulai Engkau curahkan setiap kami Tuhan. Dan kami boleh rindu, kami boleh haus, kami boleh terus Tuhan mau Tuhan intim dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah penyelamat kami, Allah pembantu kami, Allah kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak PDP Dianika Permadi. Kita percaya firman Tuhan akan menuntun kita, dan lebih firman Tuhan akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapak Dianika Permadi, terima kasih Pak Dian. Dan baik Bapak Ibu, kita sebentar akan melihat beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Ya, terima kasih pada seluruh jemaat yang sudah berkenan hadir pada ibadah online pada pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan pada seluruh rekan-rekan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, baik di sekolah minggu, di GC, dan ibadah pada siang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ya Bapak Ibu, untuk 1 minggu ke depan ada beberapa saudara kita yang berulang tahun, di antaranya pada tanggal 8 November nanti Bapak Jeffrey Nara, kemudian pada tanggal 11 November itu ada 2 rekan kita yang akan berulang tahun, Saudara Syafid Rianto dan Bapak Ndey Jailani. Dan 13 November adik kita Daniel Rianto akan berulang tahun juga. Kiranya bahagia selalu, sehat dan panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, untuk persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan misi dan penginjilan, Bapak Ibu, kita semuanya boleh mentransfer langsung ke rekening tertera atas nama GPI Mampang Perapatan, dan mohon bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Tumrina. Dan juga untuk acara Natal yang akan datang, kita bisa menabur juga, boleh mentransfer langsung ke rekening tertera. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari Bapak Ibu kita ambil bagian di dalam menara doa setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 di menara doa EPT dekat Sutrastif. Kita semua bisa join di dalam menara doa ini, menara doa bersama dengan para pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, selanjutnya Pak Dian. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan ke satu pujian El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkat yang berlimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi siang hari ini Tuhan. Berhati dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami senantiasa menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan kami senantiasa menjadi kuat Tuhan. Dan kami akan menjadi serupa dengan Engkau oleh Roh Kudus-Ku Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Kami senantiasa Tuhan bergantung pada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau Allah yang setia senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Engkau melalui hamba-Mu Pak Tum. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan serta kembali menyebut kita dari sawan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Thank you Pak Daniel, Pak Dian, thank you. Nanti itu ya, Dopeng CK4 ya. Oh iya, ya Pak. Izin ada gladi resik untuk pernikahan. Oke. Oh, minggu depan ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Jun, Pak Daru. Terima kasih Pak Gem, Pak Daniel, Pak Daru, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pak Wilma, Bu Gem, Ratna, Pak Daniel. Tuhan berkati, Terima izin live kasih ya. semuanya. God bless.